RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Senyap banget ya. Berdua lagi. Iya. Bapak itu kemana? Belum, masih jadi bapak siaga. Susah ya. Dia nggak pernah ini sih ikut P3K. Apa tuh? Nggak tahu ngarang dong. Tapi pesan aja sih buat Bang Yosa. Aha. Jadi bapak tuh kalau bisa ya jangan emosional. Oh iya. Kalau anaknya nangis, jangan langsung dimarahin. Betul. Jangan jadi orang tua yang toksik. Oh. Jadi Jangan. Nanti kalau anaknya nangis langsung diancam. Nanti bapak masukin ke TK yang gak ada prosotannya, repot. Wus, masukin perut mak lo lagi nih. Gede Susah, ya, gede ya. Oh iya. Baru gede. Iya. Berarti ada orang tua yang toksik, Bos. Ada lah. Jadi penuh racun otaknya. Racun, man. Selalu apa-apa negatif. Belum dia mengutarakan ide, baru-baru judul udah di-cut. Waduh. Nggak berkembang. Itu banyak tuh orang tua kayak gitu zaman sekarang. Iya. Gue pribadi kalau boleh curhat sih ya ngerasain juga lah. Menurut gua ya. Oh. Menurut gua itu toksik, tapi kan menurut orang lain mungkin ya itu biasa. Menurut gua toksik, kayak mulai podcast ini baru mau mulai bilang mau bikin podcast rohani gitu. Dari orang terdekat udah bilangnya kamu kan gak ada bakat. Itu kayaknya enak tuh dibahas tuh, Bos. Padahal kan bagus kan. Iya. Tujuannya Tapi baik. enak jadi pembahasan kayaknya tuh. Sesuai sih. Oh, tema kita hari ini apa nih? Sesuai. Tema kita hari ini toxic circle. Oh. Karena yang terkadang menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita ternyata. Aduh. Kita mulai aja lah. Siap. Kalau gitu langsung aja. Mm-mm. Sebelum gue bertanya ke poin-poin yang krusial, Mm-mm. gue pengen nanya nih, Mang. Mm-mm. Kalau biasanya tuh pendeta gitu kan, Iya. ada pendeta, ada psikolog. Nah, kalau urusan soal toxic circle yang berhubungan sama mental health itu, sebenarnya pendeta bisa nggak sih ngasih saran atau masukan atau jadi tempat yang benar nggak sih buat cerita gitu berhubungan dengan kondisi mental, apa harus ke psikolog? Ya, kalau gue jawab bisa. Bisa. Karena untuk di bagian pembelajaran untuk menjadi seorang pendeta itu kami belajar psikologi. Kami juga belajar yang dinamakan pastoral. Pastoral. Artinya bagaimana kami memberikan motivasi yang menyentuh roh. Itu dunia pastoral. Artinya kan di dunia kegerejawian kan bukan hanya pembahasan tentang ibadah saja, Oke. tapi di bagian diakoni atau pelayanan kita kan untuk bencana alam. Seperti waktu di Aceh, seperti waktu di Mentawai itu kan, itu banyak orang yang traumatik. Nah, itu bagian dari pembelajaran kami, yakni mempastoralkan agar anak-anak tidak lagi trauma dengan tragedi tersebut yang membuat keluarganya meninggal semua, dia tinggal sebatang kara. Berarti untuk memberikan self healing, mental healing itu memang diajarkan Diajarin. dan udah banyak program-program yang dilakuin di lapangan. Betul. Nah, kalau di gereja sendiri sebenarnya bisa nggak sih jadi wadah buat naposo milenial misalnya yang punya permasalahan atau sedang menghadapi kondisi keluarga yang sangat membebankan mentalnya, itu bisa nggak sih gitu ke gereja gitu, Bang, pendeta gitu, dia bercerita terus abang ngasih masukan ke mereka. Wah, seharusnya harus bisa. Karena gereja adalah tempat yang paling tepat. Dan gereja seharusnya memberi wadah, bukan hanya anak melulu yang salah ya. Karena persoalan hidup kadang parenting. Jadi parent juga harus belajar
Maka selalu saya katakan tidak ada status orang itu berhenti belajar. Seperti kalau orang tua nasihatin kita, keluarga adalah tempat belajar terus-menerus seumur hidup. Begitu juga orang tua seharusnya tidak menjadi stop belajar, tetapi dia tetap menjadi pelajar. Karena perubahan-perubahan situasi itu membuat kita harus selalu belajar. Bukan hanya menjadi judgement gitu kan, ngejudge anaknya, lu tolol lu, bego lu, padahal dia nggak pernah ngajarin. Itu kan orang tua kadang sering begitu, ya kan? Itu yang membuat mungkin pembahasan yang ingin lu sampaikan, kira-kira garis besarnya itu. Karena toxic circle, ya memang dari orang-orang terdekat. Ya memang kita harusnya sebagai gereja memberikan wadah, orang tua diberikan pendidikan. Karena sebelum menikah, aku selalu mengatakan itu nggak ada pendidikan untuk menjadi orang tua. Dia hanya pendidikan bagaimana bertahan rumah tangganya. Bagaimana sepasang suami istri itu dipersatukan Tuhan, jangan sampai bercerai. Cuman stop sampai di situ. Nggak ada parenting selanjutnya. Itu yang saya lihat ya, sampai saya sudah pelayanan 7 tahun. Kalau hitung pelayanan di gereja, saya mulai umur 15 tahun. 15 tahun? Iya, sekarang udah 33. Nggak kalah lah ya, 18 tahun juga. Mulai dari guru sekolah minggu sampai pendeta gitu. Berarti dari parenting itu orang tuanya pun harus dididik. Cuma kan nggak nungguin kasus nih, Bang. Nggak harus ada kasus. Nah, dari abang sendiri kalau di mimbar gitu, bisa nggak sih ngasih tahu gitu ke orang tua biar supaya kalian jangan langsung cut gitu. Kalau anak punya ide, punya impian, jangan langsung di-cut. Kayak contohnya nih, milih jurusan lah. Milih jurusan, oke. Milih jurusan gitu. Kayak misalnya banyak kan nih ya, yang di circle gua tuh mereka mau ke seni. Mau ke seni, tapi dari orang tuanya mau jadi apa nanti, langsung gitu. Oh, Langsung di-cut. iya. Maunya tuh mereka ya PNS ya. lawyer kalau Batak tuh biasanya hukum tuh, ya, hukum Taurat. kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya abang sendiri concern nggak sih? Terus di mimbar tuh nyisipin materi-materi kayak gitu nggak sih? Kalau lu sendiri lihat perjalanan gua ya di masa COVID ini kan banyak yang live streaming ya. Jadi saya sering membongkar stigma-stigma atau paradigma yang sedang berjalan. Bahkan itu di depan saya sekalipun orang tua saya sendiri. Jadi lu yang toxic. Iya, bukan toxic gua. Artinya saya ingin membongkar bahwasannya ada yang salah nih. Tadi lu bilang seni itu ngapain, ujungnya apa, terus goalnya apa, itu yang menjadi keraguan orang tua kan. Tapi kalau lu lihat secara umum general di Indonesia ini hampir semua begitu. Sorry ya, di pengalaman kita sama-sama bisa belajar. Kalau lu nggak bisa main bola, kawan lu bilang apa? Ah, lemah lu, Fit. Padahal dia nggak tahu lu ahli di bidang fisika dan kimia. Kalau orang nggak bisa matematika dibilang bego lu. Padahal dia nggak tahu gua ahli dalam main basket. Di bidang lain. Iya, di bidang lain. Nah, kebanyakan orang tua, Deddy Kombuser juga udah pernah negor gitu ya kan. Dia ngelesin apa yang lemah, bukan ngelesin apa yang kuat. Artinya apa yang menjadi talent anak mulai lahir, atau kita bisa lihat ke orang tua, apa bakat seorang anak kita sekalipun, kita udah ngeliat nih bakatnya apa nih nanti nih. Tapi kadangkala karena stigma itu, kalau bisa PNS karena pensiunannya sampai modar ya kan. Kalau iya, kebanyakan seperti itu. Itu yang selalu gua patahkan, yakni stigma-stigma yang langsung membuat orang jadi stuck. Jadi berhenti gitu, bermimpi, berhenti ingin menjadi apa. Langsung stres, dia nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, makanya untuk itu kita harus bijaksana.
Untuk itu anak juga harus bijaksana di dalam menyikapi orang tua yang seperti itu. Gitu. Kalau berarti nggak mesti salah sebenarnya. Mereka bukan yang mau toksik, cuma cara-caranya mereka langsung ngekat. nah itu sebetulnya toksik itu sendiri. Yakni kan kita diberi talent nih sama Tuhan alamiah nih. Ada orang yang belajar kayak gue nih, belajar gitar sampai on gue belajar gitar cuman satu lagu yang gol. Mungkinkah bila kau bertanya, kalau itu gue sambil merem gitar dibalik juga bisa. Wajib ya. Lagu yang lain gak bisa, Bos. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena gue juga pernah mengalami yang demikian. Kalau anak band katanya nggak boleh, kalau main musik katanya nggak boleh, masa depannya nggak ada. Ih, siapa bilang? Adek gue pemain musik, cetar membahana dia loh. Iya, aku nangan putar-putar ya kan, tagadingers deh. Itu karena kenapa? Karena saya sudah mengalami dan saya tidak ingin itu diregenerasikan ke adek gue. Padahal gue waktu itu juga pengen ya kan, pemain musik. Siapa yang nggak luluh lantah ya kan? Iya, bener. Segenap hatiku, Rockstar. wih luar biasa. Tapi itu orang tua yang harus kita berikan pengajaran. Dengan tindakan itu dia jadi toksik sebetulnya. Iya, jadi batasan-batasan itu tuh yang mau gue tanya. Batasan bisa dibilang toksik, kan tipis tuh antara mau nasehatin, tapi malah jadi toksik. Batasannya tuh sampai mana sih bisa dianggap dia toksik gitu? Batasannya, kalau saya berprinsip ya, tidak ada kebenaran sebelum kesalahan. Jadi seseorang itu harus melalui semua. Proses itu juga harus dilewati semua. Maka kalau belum pernah dicoba sama anak, jangan kita langsung bilang itu salah. Belum tentu, bahkan mungkin dia yang benar, kita yang salah. Jangan gara-gara orang tua terlampau banyak pengalaman merasa tidak bisa dikoreksi. Selalu saya beritakan seperti itu loh. Dimana kita harus membuat anak menjadi survive dengan caranya. Kita hanya membimbing bagaimana anak ini jadi survive dengan talentnya, dengan apa yang dia punya, apa yang dia mau, bahkan apa yang dia impikan. Jangan pernah di-cut gitu. Kalau belum pernah dicoba, kenapa di-cut? Berarti dia jadi toksik, atau orang tua atau orang terdekat kita yang lain atau pacar gitu misalnya. Dia itu jadi toksik berdasarkan pengalamannya yang dulu. Karena dulu dia taunya seni itu cuma nggak bisa makan, tahu dia dulu itu musik itu narkoba, karena pengalaman dia dulu, terus dia mau ngekat anaknya, nah itu dia jadi toksik. Ya, karena kita harus dewasa. Persoalan narkoba bukan hanya di musik, bahkan di dunia teologi juga tawaran narkoba ada dong. Oh ada. Tawaran narkoba ada, karena ya? tawaran narkoba itu general. Jadi bagaimana individu yang kuat yang kita ciptakan, dia takut Tuhan. Itu yang penting di setiap keluarga. Agar orang tua juga terbuka gitu. Dunia ini tawarannya di mana-mana. Dan kalau tawaran toksik itu sampai ke dunia teologi tadi, berarti sampai ke pendeta juga ada yang toksik. ya bisa saya katakan iya. Karena kenapa? Karena belum pernah di-riset juga. Belum pernah diri. Iya. Nggak ada pendeta yang jangan sembuhkan penyakitnya ya Tuhan Yesus gitu. Nggak ada. Jangan berikan keturunan. Jangan, nggak ada. Biar anak-anaknya durhaka. Nggak ada Bukan yang gitu juga. Itu yang lagi viral sekarang. Jadi kalau saya bilang nggak ada karena pendeta kayak gitu berarti. Belum ada. sejauh ini saya belum pernah melihat. Pro rezim semua berarti. Aman. Aman. Tidak diciduk. Betul. Tapi yang pengen gue bilang seperti tadi kan, musik diidentikan dengan narkoba. Itu nggak fair sebetulnya. Setiap kita tawaran narkoba di mana aja kok. Oke. Sekarang lagi marak gorila ya. Kalau yang saya tahu gorila dulu di Ragunan sama Taman Safari, ya kan. Sekarang lagi marak tuh gorila di anak-anak muda tuh, ya kan. Walaupun diam-diam pura-pura blow on aja padahal saya tahu tuh sintetis dia isep, ya kan. Sintetis. Tapi ini yang
tawaran itu sendiri, maka selalu saya katakan semua tawaran itu kena ke kita kok. Di globalisasi ini tawaran-tawaran jahat, tawaran dosa itu sangat gampang. Istilah katanya sekarang neraka lagi obral besar-besaran. Jadi selalu saya katakan kita fair melihat segala sesuatu gitu. Saya juga nggak ngomong 100% kami bersih. Maka saya selalu katakan kalau pendeta berani mengkhotbahkan jangan pakai narkoba. Ayo dong, semua pendeta juga dites, tes urin, bahkan sampai ke ujung rambut ya. Nggak bisa bohong ya kan? DNA. Ujung rambut itu penentu DNA dia pernah pakai narkoba atau enggak. Jadi fair, melihat segala sesuatu fair karena itu menjadi bagian prinsip ketika lu nanti jadi orang tua. Gue selalu pengen mengajarkan itu karena kita nggak enak nih sekarang. Lu merasa nggak enak dengan situasi yang lu hadapi, yang lu rasakan. Tapi yang pengen gue bagikan, mungkin lu nggak bisa mengubah orang tua lu. Tapi gue katakan, lu jangan sampai sama dengan orang tua lu ketika posisi yang nggak enak lu rasakan. Jangan lu tindas lagi anak lu, nanti susah kita. Gitu. Mungkin nggak sih nurun lo? Mungkin, secara sadar atau nggak sadar mungkin. Orang yang menganggap contoh pendidikan yang baik itu harus dengan strike, keras, strong. Pokoknya ada salah, main tangan aja. Fisik. Iya kan? Kan ada yang begitu, pengajaran seperti itu. Padahal belum tentu juga kok. Tapi secara nggak langsung ketika anak menjadi sukses, dia anggap itu sebagai kebenaran, itu susah juga. Walaupun ada tertulis ya. Terkadang firman Tuhan itu juga harus dengan cambuk. Betul, ada tertulis. Tapi yang pengen gue bilang, bandingkan dengan mana yang lebih banyak. Dengan cara kasih kah? Atau dengan cara strike seperti itu? Mana yang lebih efektif sih kalau menurut gue? Lebih Mana yang lebih efektif, efektif sih oke. gitu? Caranya apa harus emang harus pakai cambuk, emang harus pakai judge gitu, ngejudge gitu. Ya, kalau lebih efektif sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita juga bisa telaah di dunia pendidikan, pasti ya nggak bisa main kekerasan. Bahkan guru-guru kan udah diprotes. Jewer murid aja, bisa masuk penjara lu bos. Sudah dituntut. Udah dituntut HAM, ya kan? HAM Olateon. Kan beda. Hak asasi Masih manusia. Jadi itu persoalan. Jadi makanya untuk kita anak-anak muda yang mengalami hal yang ini, yang sedang lu hadapi sekarang, lu pengen contoh, lu pengen bikin podcast yang bagus begini, tapi langsung di-cut. Lu nggak ada bakat lu, kan begitu ya gue kan? digituin langsung. Wah, lu digituin. Digituin gue langsung. Kalau emang lu ada latar belakang broadcasting misalnya kan gitu, nggak ada gue kan. Cuma kepikiran pengen bikin aja. Tapi lu kan udah dari dulu fotografi. Ya foto beda kan, ini kan harus nge-konsep, nge-host, Iya. ngeset tempat ini. Tapi kan bukan lu sendiri di tim kita ini. Iya, sama tim. Iya. Cuma kan gue yang maju dulu buat bilang ke orang terdekat gue mau bikin podcast. Langsung di-cut. Makanya mental apa yang harus kita punya? Itu yang menjadi jawaban nanti. Gue sih pengen ke situ akhirnya. Gue pengen berarti kan penerimaan orang itu beda-beda. Betul. Gua kalau di hardik atau dinasehatin atau di-cut langsung nggak ada bakat kamu gitu. Ya gue bisa mikir dulu, waduh di mana sih gue kurangnya sampai dibilang begitu. Cuma kan penerimaan orang beda-beda, ada yang langsung drop, ada yang langsung udahlah gue kalau gue nggak boleh begini udah gue nggak usah ngapa-ngapain lah. Oh iya. Nah itu fatalnya di situ. Betul. Gue nggak boleh melakukan ini, nggak boleh ke jurusan ini, nggak boleh main ini. Ya udah gue nggak usah ngapa-ngapain lah, udah gue diem aja. Sekalian nih jadi patung jadi gitu. dia yang jadi toksik ya. Jadi dia yang jadi toksik. Itu yang Itu karena penerimaan setiap orang beda-beda. Nah untuk yang penerimaannya langsung sedih, langsung depresi gitu, yang langsung mentalnya goyang, itu gimana Bang?
Kalau saya belajar dari prinsip gereja, prinsip Alkitab. Maka kalaupun ada yang seperti itu yang mungkin sedang mengalami hal itu, prinsipnya seperti ini. Yang nggak mungkin itu nggak ada di depan Tuhan. Contoh, Musa sedang dikejar Raja Firaun, pengen dibunuh. Ini lagi bawa bangsa Israel nih, depan laut. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Laut terbelah. Goliat besarnya bukan main. Bahkan bangsa Israel nggak ada satupun yang berani. Datang nih kucuk si Daud kecil mungil, wajahnya kemerah-merahan, dilawan. Gelepar Goliat. Iya kan? Baru Yosua, itu nggak ada tembok yang tidak bisa dirobohkan oleh Tuhan. Yosua merobohkan tembok dengan kekuatan Tuhan. Lalu apa lagi? Berita yang paling sakti di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kematian sudah dikalahkan Tuhan Yesus, kok dia bangkit lagi. Berarti tidak ada jalan buntu bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Ketika engkau sedih, jangan lari ke motivator. Ketika engkau sedih, ya kalau bisa jangan langsung lari ke pendeta juga. Oh gitu. Kenapa? Lari ke Tuhan aja. Sang pemberi kekuatan. Ketika lu sedih langsung ada jawaban kok. Walaupun kita cuman kayaknya bodoh sekali ya, tutup mata, lipat tangan, fokus kepada Tuhan, kayaknya bodoh sekali dari logika manusia. Tapi seringkali di situ kita dikuatkan. Di situ kita dapat jawaban. Di situ kita yang tadinya marah langsung bisa meredam emosi. Di situ kita langsung berubah sikap karena Tuhan sendiri yang udah bicara sama kita. Kalau orang yang mengalami Tuhan itu seperti itu. Orang yang mau dekat sama Tuhan. Nah, kalau dia berusaha ngikutin kayak yang abang bilang, Iya. udah berdoa, tapi dia tuh bentuk doanya ini tuh harus kayak gimana? Harus nyerah kah? Ya udah, kalau emang nggak boleh ya udah, gue ngelakuin yang lain. Ya itu dia harus menyadari apa? Nah, di sini ada dua hal ya. Jadi enak nih. Jadi ketika lu jawab nyerah itu bukan solusi. Kalau gaya kita, gaya gua, gaya yang pengen gue influence adalah kerjakan. Oh jadi tetap kerjain. Kerjakan, karena di dalam mengerjakan itu kita membuktikan kepada dua sosok. Yakni pertama terhadap individu kita, apakah kita mampu, dan yang kedua orang tua kita. Setelah yang kita kerjakan itu berhasil, kita juga melihat dua sosok langsung melihat hasilnya. Oh, kita juga puas, orang tua kita juga melihat, saya udah bisa kan membuktikan gitu loh. Terkadang pembuktian terhadap orang tua ya bukan ngelawan ya, tapi mengerjakan kalau itu memang suara hati dan memang itu sudah menjadi keinginan besar lo. Kerjakan aja, kan baik kok. Tapi dari circle tadi yang terdekat tetap nggak support. Atau enggak ya kita boleh ngerjain tapi ya didiemin, itu kan gak enak, Mang. Ya enggak juga, karena begini, kita mau mengerjakan apa? Mengerjakan podcast ini, dampaknya kan bukan hanya untuk circle kita itu. Kita kan mengerjakan untuk Tuhan gitu kan. Di apa yang kita punya, apa yang kita mampu, maka selalu saya katakan kerjakan. Gue kan juga dukung lo, kerjain aja. Nanti dampaknya ya bukan untuk kita juga kok. Dan hasilnya mudah-mudahan mempermuliakan nama Tuhan. Kan tujuan kita baik, kenapa nggak harus dikerjakan walaupun tantangan kita orang tua. Iya kan? Siap, itu kalau untuk podcast ya. Iya. Itu kalau untuk podcast. Kalau misalnya buat kayak temen-temen yang lain tadi yang gue bilang, mau milih jurusan. Iya, mau milih profesi nanti ke depannya, itu gimana tuh? Nah, kalau misalnya hal itu dipertanyakan dan lu mampu, maka banyak pengalaman kawan seperti ini. Kan ketika jurusan yang tidak sesuai orang tua, kalau nggak support, duit dari mana? Betul. Kuliah dari mana? Betul sekali. Tapi mental fighter itu nggak stuck sampai di situ. Oke.
dia mengambil caranya, dia mungkin banting setir. Artinya ya udah, yang jelas gue pengen ini, gue kerja dulu untuk membiayai ini. Buktikan. Begitu orang tua melihat, oh iya udah kerja, oh iya dia nabung, oh iya ujungnya tahun depan kita bisa kuliah oleh karena hasil kita. Orang tua itu juga akan lulus sendiri kok. Dia akan membuka, oh iya ternyata saya yang salah. Gitu loh, daripada kita nyerah, langsung kita, ya sorry ya, kebanyakan yang nyerah kan jadi jatuhnya dendam, akar pahit. Itu yang harus kita hindari. Dan setiap orang tua harus tahu bahwasanya halnya sederhana, sepele. Oleh karena keinginan cita-cita itu pengennya cita-cita orang tua, maka orang tua seringkali melihat anak itu adalah gambaran dari dirinya yang gak kesampaian. Itu gak adil bagi gua. Nah, persis kayak yang Ama ngomongin, kalau nih anak udah terlanjur terjerembab, dia udah depresi terus melakukan hal-hal yang negatif lah kalau kata lingkungan gitu. Nasihat Amang buat mereka yang sudah keburu terjerembab apa? Oh, nasihat saya untuk mereka yang udah keburu depresi ya. Depresi karena hal toxicity itu. Memang harus kembali ya, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa memarkup semangat kita. Kembali lagi ke topik yang minggu lalu, kalau nggak diri kita atau nggak Tuhan itu sendiri, kuncinya sama kita. Tapi kalaupun harus melihat seperti itu, dan itu di depan saya, itu di depan pelayanan kita, seharusnya gereja memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa sih? Fasilitasnya adalah parenting itu harus semakin digalakkan. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah menjembatani. Maka rekonsiliasi antara anak dan orang tua gak bisa dipersatukan oleh marga lagi, orang-orang tua, raja-raja parhata. Ya gereja datang dong kasih pelayanan. Pelayanannya adalah memfasilitasi dan merekonsiliasi. Sebenarnya ini mungkin orang tuanya juga kurang pendidikan dalam hal itu, dan anaknya juga kurang sabar di dalam menuntut cita-citanya. Maka jatuhnya bawaannya depresi, langsung jatuhnya ke minum-minuman keras, males ngerjain apa-apa, taunya main game. Itu bukan mental fighter. Kita diciptakan sebagai pejuang, ya kan? Ya, tapi ada Mang, ada betul, bener. Berarti kalau yang Ama ngomongin tadi, dari pihak pelayan juga memang harus mempromosikan gitu. Harus kalian tuh kalau ketemu masalah ini jangan langsung melakukan hal-hal negatif ya. Kayak kita dulu cerita dulu, itu harus dipromosiin gak sih Mang yang kayak gitu-gitu? Ya sebaiknya iya, dan sebaiknya ada letupan-letupan motivasi yang gereja berikan dengan kebenaran firman. Karena semua jawaban dari pergumulan hidup kita ada dalam Alkitab kok. Semua jawaban kegelisahan kita, semua dijawab Tuhan kok. Alkitab itu sudah dari 2000 tahun yang lalu, kenapa masih relate? Masih relevan? Iya, masih relevan di zaman sekarang. Dan saya yakin sampai zaman dinosaurus kembali lagi juga masih relevan dia. Ya kan? Bisa balik lagi. Bisa balik lagi ke dinosaurus lagi, ya kan? Artinya yang ingin saya katakan, biar nggak terlalu serius banget, lu kayaknya tegang banget sih. Kayaknya, waduh, kopi gue juga dingin nih. Ini kopi udah dari endorse belum? Belum ya. Sabar. Nanti kita monetize, kita bagi-bagi aja hasilnya. Apa tuh? Pokoknya kita harus giveaway lah. Bisa. Sebelum kita 1000 subscriber juga kita giveaway. Ini lambang kita ini kita buat apa kek nanti ya? Bikin baju bisa. Bikin pin bisa. Pin. Enggak dong, masker aja. Aduh, otaknya udah bisnis aja ini. Enggak, bukan bisnis, bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Iya. Ya kan monetize tadi bilangnya. Iya, nggak apa-apa juga ya. Kita kan kerja, lu kerja nggak? Kerja. Iya kan, ini nggak pengen ngasilin duit buat kantong lu kan?
Ya, gimana Tuhan ngasih jalan aja lah. Ya harus dijawab Oh, itu, gitu. ya kan? Karena orang banyak, gila, duit doang otaknya. Kita buat gini cuman buat bagaimana kontrol kita terjaga kan? Pasti. Tadi kembali. Balik lagi tuh, membuat kontrol kita terjaga. Nah, kalau di rohani Kristen di gereja gitu, kan jarang nih ketemu nih sosok yang bisa diajak curhat. Mm-mm. Kayaknya gap jangankan sama ke uluan, ke pendeta, ke pastornya gitu, Mm-mm. ke senior aja kadang-kadang dia buat curhat tuh nge-defend, ngeblok gitu, Mm-mm. nggak mau asal curhat gitu. Lain kayak amang kalau misalnya ngelihat yang apa namanya yang lagi sedih kayak tadi, lu kayaknya lagi ini banget. Mhm. Nah itu enak tuh kalau mau cerita gitu kan, nggak banyak sosoknya yang bisa ketemu Betul. buat cerita. Jadi kemana sebenarnya harus cerita gitu kalau ketemu hal kayak gitu? Di beberapa pelayanan gereja kita harus akui ya, ada beberapa gereja yang menjalankan itu. Maka ada gereja yang bebas, orang nelpon, jemaat nelpon, dan dia menjadi pendengar. Karena untuk menjadi solution, untuk menjadi orang yang dapat memberi solusi, itu nggak ada jalannya sebelum dia melewati tahap menjadi pendengar yang setia. Maka sebenarnya orang itu nggak butuh solusi kok. Kadang yang depresi yang lu bilang tadi, gue sering dapat kok. Dia nggak butuh solusi, dia cuma butuh orang dengerin. Kebanyakan sih Itu udah solusi. Nah seharusnya biluk-biluk mendengarkan keluhan jemaat itu harus digaungkan. Atau kita buka telepon-telepon pelayanan seperti itu. Apalagi di situasi sekarang banyak itu kok, bermanfaat banget. Orang yang sakit didoakan by phone, dia nelpon langsung karena dia tahu ada pelayanan ke situ. Tapi kan kita seringkali memaknai kalau misalnya pelayanan itu nggak pernah dibuka atau pelayanan itu dibuka dari gereja lain, oh itu produknya gereja lain. Padahal sebetulnya gereja yang hakiki, gereja yang baik adalah terus menciptakan yang baik itu biar ada di gereja itu. Karena bagi gue gereja adalah tempat sentral kehidupan. Semuanya harus ada di situ, jawaban harus ada di situ. Ya kan? Oke. Kalau gitu tadi tipsnya udah ada, Mang ya? Tipsnya udah dong. Tipsnya udah ada di tips Teras Iman Podcast Solution. Tadi satu, berdoa. Jangan langsung stres. Betul. Jangan langsung depresi, berdoa. Yang kedua, kejar aja. Kerjakan aja. Lakukan. Kita nggak tahu itu salah benar kalau kita nggak lakukan. Ya, Tapi kan? jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Caranya. Berantemnya jangan diterusin. Jangan akar pahit. Jangan akar pahit. Jangan. Dendam Nggak lepasin boleh, aja. nggak boleh. Kerjain aja. Kerjain. Gitu. Dua, itu aja cukup. Pasti kedepannya ada jalan dong. Ya ada dong. Makanya kita jangan menyerah. Kalau nggak dikasih uang kuliahnya lu kerja. Kerja apa kek? Sekarang kerja gampang kok. Lu lihat di pom bensin kan? Pom bensin itu jual bensin 6.000 sekian. Di sampingnya lu jual harga bensin 8.000, laku nggak? Ada yang beli nggak? Ada. Persoalannya kan mau. Persoalannya gimana kita mau mengerjakan, membuktikan sama mereka yang memandang sebelah mata. Ya kan? Berarti jangan gengsi. Jangan kalau udah gengsi. mau kerjain itu Aduh, totalitas. Total. Karena apa yang kita kerjakan itu nggak selamanya hina. Maka jangan gengsi. Bukan persoalan pekerjaan yang buat lu bergengsi. Jadi Tapi sukses di dalam pekerjaan itu, maka lu memiliki gengsi lu sendiri. ya kalau misalnya lu punya Pertamini ya, Pertamina. tapi 1000 cabang, 1000 cabang udah dahsyat. dahsyat. Jutawan. Jutawan. Apalagi lu punya Punya kopi, punya Alkitab, teras. Yuk.
Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.